Sebelum menonton lebih lanjut, mohon diklik like, subscribe, dan tekan tanda lonceng, pilih semua. Jika ada pertanyaan dalam video saya ini, mohon ditulis pada kolom komentar. Kembali bersama saya Nus dalam channel Bang Nus. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana membuat urutan peringkat siswa eligible untuk kepentingan SNMPTN. Pertama sekali yang harus kita siapkan untuk menetapkan urutan peringkat yang masuk dalam kelompok eligible, kita harus mempunyai ledger nilai. Kebetulan saya juga sebagai admin e-rapor, maka saya mendownload ledger nilai siswa dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, teman-teman yang bertugas untuk mengurusi SNPTN di sekolah masing-masing, ini yang saya lakukan. Saya sudah membuat ledger nilai yang di-download dari aplikasi e-rapor dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah membuat rata-rata per siswa per semester. Saya tunjukkan salah satu semester bagaimana saya bekerja untuk membuat urutan peringkat siswa. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 terus saya buat. Sekarang saya buat yang semester 5. Saya buka semester 5. Di sini saya memberikan contoh siswa yang mengambil jurusan MIPA. Saya buka jurusan MIPA, saya buka ledger nilainya. Nah, ini ledger nilai siswa MIPA di semester 5. Sesuai dengan ketentuan LTMPT bahwa untuk membuat perankingan siswa yang eligible, mata pelajaran yang diambil itu untuk jurusan MIPA atau IPA itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Dan jurusan bahasa itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Serta yang K itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Di sini saya ambil contoh untuk jurusan IPA. Mata pelajaran diambil untuk pemeringkatan siswa yang eligible itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, dan fisika, dan biologi. Saya buka ledger nilai semester 5. Sesuai dengan ketentuan LTMPT bahwa bidang studi yang diambil itu hanya 6 mata pelajaran, agama tidak, maka saya blok ledger nilai bidang studi yang tidak dipakai itu agama, PKN. Ya, di sini saya klik kanan lalu saya delete. Ini ledger nilai yang saya download dari aplikasi e-rapor sekolah kami. Lalu bahasa Indonesia ya masuk, matematika masuk, sejarah Indonesia tidak, saya blok. Bahasa Inggris masuk, maka sampai sini saya klik kanan, saya delete. Lalu kesenian tidak masuk, prakarya sampai dengan matematika peminatan tidak masuk, kita blok. Lalu delete. Kimia masuk, fisika masuk, biologi masuk, lalu lintas minat tidak masuk, saya blok. Lalu saya klik kanan, saya delete. Nah, untuk rata-rata ini saya hapus saja, saya blok, lalu saya tekan delete, hapus ya. Lalu nilai yang diambil untuk pemeringkatan siswa eligible itu hanya nilai pengetahuan, maka nilai keterampilan itu saya hapus. Saya blok di bagian keterampilan dan predikatnya, saya delete. Demikian pun matematika, saya blok yang tidak dibutuhkan, keterampilan dan lalu bahasa Inggris saya blok bagian keterampilan ya, saya hapus. Kimia juga sama, saya hapus yang tidak dibutuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah nilai pengetahuan untuk pemeringkatan siswa. Iya, lalu ini saya blok ya.
Lalu saya blok ini untuk memperbesar kolomnya, klik kanan, kolom width saya kasih ke 7 saja, enter. Sudah besar. Lalu ini saya tarik ke bawah. Nah, ini bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Ya, sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan LTMPT. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Nah, ini sudah. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapel. Nah, ini nilai-nilai pengetahuannya. Bagaimana untuk membuat rata-rata semester 5 ini per siswa? Di sini di bagian pengetahuan ini saya kasih besar lagi. Saya membuat rumus Excel dengan sama dengan, lalu buka kurung, mulai dari, saya kasih besar lagi ya, sama dengan, ketik sama dengan pada keyboard, lalu buka kurung, saya klik di D8, lalu tambah E8 tambah F8 tambah G8 tambah H8 tambah I8. Setelah itu saya tutup kurung, lalu saya ketik garis miring atau pembagian bagi 6 karena 6 mata pelajaran, saya bagi 6. Setelah itu tekan enter. Nah, hasilnya 81. Jika ada koma, di sini kita blok, klik kanan, lalu di format cell, di accounting itu. Nah, ini sebentar dulu. Rumus yang sama juga dipakai untuk siswa yang lain. Jadi tinggal kita klik, kita arahkan kursor ke sudut kanan sampai dengan tanda tambah hitam, lalu kita klik ke situ, jangan dilepas, lalu kita geser ke bawah. Nah, kita geser ke bawah sampai dengan siswa yang terakhir, lalu kemudian kita lepas kursornya. Nah, ini hasilnya. Rata-rata siswa dari 6 mata pelajaran yang menjadi ketentuan LTMPT. Nah, ini koma-koma banyak sekali. Nah, caranya supaya mendapat pembulatan, tinggal kita klik kanan, kita di atas sampai dengan ada tanda panah ke bawah seperti ini, kita klik di situ, lalu kita klik kanan, lalu kita ke format cell, lalu kita pilih accounting. Di sini decimal place ini kita kasih 0, lalu simbol kita kasih none. Setelah itu klik OK. Nah, ini rata-rata dari 6 mata pelajaran di semester 5. Dan semester 3 saya sudah buatkan seperti ini. Ini belum ada pemeringkatan karena untuk melakukan pemeringkatan sistem eligible itu merupakan rata-rata dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah buatkan file tersendiri rata-ratanya. Nah, ini perankingan eligible MIPA, filenya di sini. Saya buka. Sebelum itu teman-teman, nama siswa dari semester 1 sampai semester 5 kita harus buatkan urutan yang sama. Nah, ini urutan semester 5 seperti ini. Nah, urutan nama-nama siswa seperti ini. Dari semester 1 sampai dengan semester 5, urutan nama harus sama dari nomor 1 sampai dengan di sini saya nomor 25. Urutannya harus sama dari semester 1 sampai dengan semester 5. Urutannya sama. Dan saya sudah buatkan urutan yang sama dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya mau membuat rata-rata per semester dari semester 1 sampai semester 5, lalu kemudian dijumlahkan menjadi rata-rata akhir untuk penentuan urutan peringkat eligible. Saya buka file ini, saya sudah membuat filenya seperti ini ya. Saya sudah memindahkan rata-rata dari semester 1. Saya buat kolom seperti nomor, NIS, nama, semester, rata-rata semester 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah buatkan dari semester 1 sampai dengan semester 5 pada file ini. Ya, sebentar kita membuat rata-rata di sini. Kita hapus saja rata-rata ini.
Bagaimana cara memindahkan file rata-rata semester 1, 2, 3, 4 ini? Saya tunjukkan di rata-rata yang semester 5. Di sini kita buat di kolom siswa yang pertama ini. Kita buka di file semester per semester itu. Di sini saya buka file semester 5. Semester 1, 2, 3 saya sudah buatkan. Sekarang di semester 5 kita blok file rata-rata ini, pengetahuan ini, file rata-rata yang sudah kita buat tadi. Kita blok semua filenya ini sampai di bawah, kita blok nilai rata-rata ini. Jadi urutan nama ini sudah sama. Lalu kita klik kanan, copy. Setelah itu kita pindah ke file yang menjadi file rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Di file semester 5 ini, karena kita ambil rata-rata semester 5, di nama siswa yang pertama kita klik kanan, lalu kita cari paste link. Kita cari paste link, kita oke. Nah, ini file dari semester 5 sudah pindah ke sini. Mengapa paste link? Supaya kalau misalnya kekeliruan dalam data semester-semester sebelumnya, ketika kita rubah di semester data semesternya ini, maka berubah juga di data akhir di sini, di perankingan data akhir semester di sini. Misalnya di siswa ini kita ambil salah satu siswa, contohnya di Natalia Ende, rata-rata semester 5 nya 83. Ternyata di data semester 5 ini Natalia Ende ternyata ada kekeliruan data. Dia naik ke ini 78, misalnya dia naik ke 90, atau di bidang studi biologi naik ke 90. Kita ketik 90, maka rata-rata di sini juga pasti akan berubah. Nah, 484 tadi 83 rata-rata semester 5. Di file yang menjadi rekapan semester 1 semester sampai semester 5 juga akan berubah ke 83 semester 5. Natalia berubah juga ke 84, seperti ini. 84 berubah juga. Kalau kita kembalikan ke file sebelumnya, kita kontrol, kita undo saja, Ctrl Z ya, kembali ke 80 Natalia Ende. Kita kembali ke rata-ratanya 93, nilai yang awal tadi, maka di sini juga akan berubah menjadi 983 juga. Jadi seperti itu. Mengapa harus pakai paste link? Dengan maksud supaya kalau data awalnya ini berubah, maka di data akhir ini juga berubah. Ini saya sudah buat, kita sudah buat tadi bagaimana memindahkan rata-rata semester ke file rekapan ini, semester 1, semester 2, semester 5. Jadi kita sudah buat semester 1, 2, 3, 4, dan tadi kita buat bersama di semester 5. Jadi semua data rekapan rata-rata dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada di sini semua. Tinggal sekarang kita membuat rata-rata akhir dari semester 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nama-nama siswa berurutan sudah sama dari 1 sampai 25. Di sini kita buatkan sama dengan seperti tadi, rumus sama dengan, lalu buka kurung, kita mulai dari data semester 1 besar dulu ya. Kita mulai dari data semester 1, buka kurung, data semester 1 D6 tambah E6, semester 2 tambah semester 3 tambah semester 4 tambah semester 5. Setelah itu kita tutup kurung, bagi 6, garis miring 6. Setelah itu kita tekan enter. Nah, ini rata-rata akhir dari siswa yang pertama ini, Agustina Valentina Bara, dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata akhirnya itu adalah 65. Ini sepertinya, oh ya, bukan bagi 6 tetapi bagi 5, karena 5 semester. Kita bagi 5, oke, hasil akhirnya itu rata-rata ini. Nah, rata-rata yang sama tinggal kita arahkan kursor ke sudut kanan bawah, sudut kanan di kolom I6 sampai dengan ada tanda tambah hitam ini. Nah ya,
Lalu kita klik kursor situ, jangan dilepas, lalu kita geser ke bawah sampai dengan siswa yang terakhir. Nah ini sudah muncul rata-rata akhir setiap siswa di jurusan MIPA dari semester 1 sampai semester 5. Ini sudah muncul rata-rata akhirnya. Nah, bagaimana cara kita membuat perankingan siswa untuk menentukan siswa eligible yang diberikan kepada sekolah, jatahnya berapa? Jadi untuk sekolah kami akreditasi A maka 40%, jadi ada 25 siswa. Siswa yang boleh melamar atau siswa yang masuk dalam eligible itu 10 siswa. Siapa-siapa 10 siswa yang masuk dalam eligible ini. Nah, tinggal kita klik di sini di bagian semester 1, 2, 3 atau di 5 ini, kolom 5, kita klik di sudut kiri paling ujung sampai dengan dia muncul tanda hitam menunjuk ke arah kanan. Kita klik sini akan terblok semua, lalu kita arahkan ke home di atas, home ini, lalu kita arahkan ke sort dan filter, lalu kita klik situ, lalu kita klik filter, kita klik filter. Nah ya, kita klik filter. Nah sampai muncul tanda seperti ini, tanda seperti panah ke bawah ini. Lalu di bagian sini, di bagian rata-rata pengetahuan ini, rata-rata pengetahuan ini, kita klik di tanda panah ke bawah ini, lalu kita klik large to small, urutan dari yang paling besar ke paling kecil. Kita klik situ. Nah ini sudah muncul urutan nilai rata-rata yang paling besar ke yang paling kecil. Tinggal kita ketik di samping ini, dari urutan besar itu peringkat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini tinggal kita urutkan ke bawah. Nah siswa yang eligible itu 5, ini tidak masuk, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, terus sampai ke bawah 25 siswa. Oh ya, biar kita ketik manual saja. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 siswa, seharusnya 25 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya pas. Nah siswa yang eligible itu adalah 10 siswa, maka tinggal kita urutkan ini sampai 10. Nah siswa-siswa inilah yang masuk dalam siswa eligible yang diberi kesempatan untuk melamar SNPTN. Jadi ini siswa-siswa ini urutan 1 sampai 10 inilah yang menjadi siswa eligible. Nah demikian saja teman-teman, semoga tips atau tutorial atau petunjuk saya ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan siswa eligible di sekolah kita masing-masing. Bagi yang belum subscribe, mohon diklik subscribe, tekan tanda lonceng, pilih semua untuk mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih.